Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Bapak Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi akuntansi, aplikasi komputer akuntansi. Mungkin izinkan kami kelompok satu pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan procurement proses dan material planning proses. Nah, selanjutnya ini anggota dari kelompok satu. Yang pertama itu ada Aryana Palaraka, lalu yang kedua ada Fayaz Atala, yang ketiga ada saya sendiri, Hafiz Ramdan, lalu yang keempat ada Azahra Mutiara Fani, yang kelima ada Eunis Aurelia, dan yang terakhir ada Faiza Gamayanti. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar procurement process. Jadi procurement process itu merupakan sistem mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dalam operasional usaha atau bisnis. Nah, dalam hal ini eh, dari buku panduan kita itu kalau yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan sebuah barang. Nah, proses ini seringkali disebut sebagai siklus pembelian dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan optimal dalam mendukung operasional perusahaan. Proses ini biasanya diawali dengan pengajuan permintaan pembelian barang oleh departemen gudang atau departemen yang lain yang membutuhkan barang, yang kemudian akan berakhir pada proses pembayaran. Dan mungkin akan lebih jelasnya nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya itu ada material planning process. Nah, material planning process ini merupakan perencanaan bahan baku untuk sebuah proses menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemesanan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi perusahaan untuk menjaga efektivitas operasional perusahaan. Nah, pada dasarnya, material planning proses ini untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu pertama, bahan baku apa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan bahan baku tersebut dibutuhkan. Oleh karenanya, apabila sebuah perusahaan dapat menjawab dari tiga pertanyaan berikut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki efektivitas terkait dengan planning material bahan atau bahan baku mereka itu cukup baik, sehingga dapat eh, disimpulkan juga operasional perusahaan yang berjalan itu juga cukup baik, seperti itu. Dan tujuan utama dari perencanaan bahan baku adalah untuk menyeimbangkan permintaan bahan baku dengan pasokan bahan baku, sehingga jumlah bahan baku yang sesuai tersedia saat dibutuhkan. Jadi, fungsi atau tujuan lainnya mungkin bisa kita simpulkan bahwa ini untuk menghindari adanya over bahan baku maupun under bahan baku. Jadi, tidak ada lebih maupun kurang. Next. Selanjutnya ada organizational data. Ini merupakan sebuah data yang menggambarkan dan mendefinisikan mengenai struktur tingkatan organisasi dan informasi dasar perusahaan. Contohnya seperti klien, kode perusahaan, area penjualan, pabrik, dan lainnya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada organisasional data dari dalam konteks procurement process. Ini ada klien sendiri itu sebagai paling atas yaitu GBI Enterprise. Lalu ada company kode itu yang terbagi atas dua negara. Lalu plan itu sebagai di sini ditempatkan sebagai pabrik penyimpanan. Dan yang terakhir ada Soret location itu juga sebagai lebih rincinya tempat lokasi penyimpanan yang lebih rincinya. Nah, dalam konteks procurement proses, tingkatan organisasi yang relevan yaitu meliputi klien, kode perusahaan, dan pabrik. Jadi, untuk utamanya itu ada di tiga bagian atas yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, selanjutnya, untuk data tiga organisasi tambahan itu yang pertama itu ada storage location, ada organization purchasing sama purchasing group. Ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya.
Yang pertama itu storage location. Nah, ini merupakan lokasi penyimpanan subbagian dari pabrik yang menjadi tempat penyimpanan barang atau bahan baku dari eh, yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya itu pabrik memiliki penyimpanan yang berbeda tergantung pada tujuan atau jenis barang yang ingin disimpan. Lokasi ini juga dapat berbentuk bangunan utuh seperti gudang atau hanya berupa rak khusus untuk menyimpan jenis barang berbeda dan biasanya akan digunakan kode yang berbeda pada setiap lokasi penyimpanan yang berbeda. Ini mungkin bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu bagian storage location itu ada beberapa kode seperti kalau yang digunakan pada Global Bike Incorporation itu ada RM itu sebagai penyimpanan raw material, lalu juga ada SF itu semi finish good, lalu ada FG finish good dan MI itu sebagai barang-barang lainnya sebagai atau barang pelengkap. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada organization forecasting. Nah, ini sebagai unit yang bertanggung jawab atas manajemen strategis pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kegiatan strategis ini dapat meliputi mengevaluasi dan mengidentifikasi pemasok serta menegosiasikan kontrak dan perjanjian harga dan syarat lainnya dengan supplier. Nah, ini ada 3 level. Yang pertama itu ada enterprise level. Jadi perusahaan itu hanya memiliki satu pusat organisasi pembelian yang difungsikan untuk keseluruhan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada company level, di mana perusahaan itu memiliki 2 organisasi pembelian yang bertanggung jawab terhadap pembelian pabrik pada kode perusahaan yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir itu ada ini plan level. Setiap pabrik jadi memiliki organisasi pembelian yang bertanggung jawab pada setiap pabriknya masing-masing. Mungkin untuk contoh gambarnya ada di slide berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama itu ada enterprise level, itu ada di purchasing organization-nya itu cuma ada satu, yang mana berarti itu menandakan seluruh sistem pembayaran organisasi itu dilakukan secara terpusat atau terdesentralisasi. Kemudian yang di bawahnya itu contoh dari uh, company level. Nah, ini di bagian sini bahwa company kode itu memiliki organisasi pembayarannya masing-masing. Jadi keduanya di antara di US dan di Jerman itu memiliki organisasi pembayaran masing-masing yang secara terpisah, namun tetap terintegrasi. Lalu kemudian yang terakhir itu bisa dilihat itu gambar seluruh dari plan level itu seluruh pabrik memiliki organisasi pembayarannya masing-masing. Ini ada sesuai dengan jumlah pabriknya yaitu ada 5. Next. Nah, yang terakhir itu ada purchasing group atau grup pembayaran. Nah, ini individu atau sekelompok individu yang bertanggung jawab atas aktivitas pembelian. Nah, aktivitas ini meliputi perencanaan dan pembuatan permintaan pembelian, permintaan penawaran dari pemasok, serta pembuatan dan pemantauan pesanan pembelian. Nah, jadi perbedaannya dengan organisasi purchasing tadi itu kalau yang organisasi purchasing itu lebih mengatur daripada strategisnya tentang terkait dengan pembelian perusahaan. Nah, kalau purchasing group ini sebagai kelompok atau individu yang bertanggung jawab terhadap aktivitas langsungnya. Nah, dalam purchasing group ini, purchase order menjadi dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh grup pembelian sekaligus bukti atas pembelian barang pada supplier. Nah, grup pembelian itu tidak hanya selalu dari internal perusahaan, bisa saja menjadi dari eksternal perusahaan, seperti menggunakan pihak ketiga dalam pembelian tanah ataupun real estate ataupun bangunan perusahaan seperti itu. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya dilanjutkan ada yang namanya itu master data. Jadi master
Data itu adalah data inti yang sifatnya itu stabil, jarang berubah, dan digunakan secara berulang dalam sistem ERP untuk mendukung transaksi bisnis. Nah, tanpa master data yang akurat, proses procurement itu bisa aja mengalami banyak kesalahan, misalnya salah vendor, salah harga, atau bahkan salah kuantitas barang. Nah, makanya master data itu dapat dikatakan sebagai fondasi dari sistem ERP. Lanjut. Nah, dalam konteks procurement, master data itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada material master, kemudian ada vendor master, purchasing info record, condition, sama yang terakhir ada output master data. Boleh lanjut? Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah material master. Jadi, material master ini merupakan data yang menyimpan semua informasi terkait barang atau material, yang mana informasi ini mencakup data dasar kayak nama material, satuan ukurannya, berat, sampai ke data pembelian, akuntansi, dan juga penyimpanan data tersebut. Misalnya, ada sebuah sepeda gunung yang mana dicatat dengan berat 12 kg, satuannya pieces, dan masuk ke akun persediaan finish good dengan lead time pembelian 10 hari, seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua itu ada vendor master. Jadi, vendor master ini merupakan data yang berisi informasi pemasok, yang mana vendor master ini terdiri dari 3 lapisan atau 3 level. Yang pertama itu general data, contohnya kayak nama, alamat, dan juga kontak. Terus yang kedua itu ada company code, itu tuh data yang berhubungan dengan akuntansi, dan yang terakhir itu ada purchasing organization data, yang mana itu merupakan terkait dengan mata uang transaksi dan syarat perdagangan. Nah, pada sistem SAP S4HANA itu vendor bahkan dikelola sebagai business partner supaya bisa lebih efisien. Berlanjut. Nah, jenis master data yang ketiga itu adalah purchasing info record. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah jembatan antara material sama vendor gitu. Jadi dari sini sistem itu bisa secara otomatis menarik informasi seperti harga, diskon, lead time, ataupun riwayat pembelian terakhir gitu. Jadinya pembuatan purchase order itu bisa jadi lebih cepat dan lebih akurat. Jadi purchasing info record ini berisi harga dan diskon, lead time pengiriman, riwayat pre-order terakhir, dan juga kondisi khusus, misalnya syarat pengiriman. Boleh dilanjut. Master data yang berikutnya yaitu conditions atau data harga atau ketentuan. Jadi conditions ini berisi data harga, diskon, pajak, ongkos kirim, dan juga beberapa ketentuan lainnya, yang mana data ini tuh biasanya digunakan untuk kontrak jangka panjang supaya harga itu bisa tetap konsisten dan bisa mendukung adanya negosiasi dengan supplier kayak gitu. Boleh dilanjut? Dan jenis master data yang terakhir itu ada output master data. Jadi output master data ini tuh data terkait dokumen keluaran procurement, misalnya kayak format purchase order, reminder, atau order acknowledgement. Nah, manfaat dari output master data ini supaya bisa memudahkan komunikasi standar ke vendor gitu, baik melalui email, EDI, fax, atau format lain seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya karena kita udah memahami nih apa itu master data, kita lanjut ke konsep dasar procurement. Jadi, konsep dasar procurement ini tuh membantu kita buat memahami gimana sih proses pembelian itu dilakukan dan gimana pengaruhnya terhadap keuangan, dan juga gimana status material dipantau sepanjang proses procurement itu terjadi. Nah, di dalam konsep dasar procurement ini ada 4 elemen utama di dalam konsep procurement-nya, atau ada 4 konsep utama. Yang pertama itu adalah item categories. Jadi kategori barang ini yang menentukan jenis barang atau jasa yang dibeli gitu. Misalnya barangnya untuk stok, atau barang untuk konsumsi, atau jenisnya itu jasa kayak gitu.
Kemudian yang berikutnya itu ada account determination. Jadi ini untuk penentuan akun akuntansi mana yang akan terpengaruh dalam transaksi procurement agar pencatatan keuangannya tetap akurat gitu. Misalnya untuk pembelian bisa mempengaruhi persediaan sama kas kayak gitu. Jadi account determination itu juga termasuk dari konsep utama procurement. Kemudian yang berikutnya itu ada stock types. Jadi ini tipe stok barang, yaitu klasifikasi status barang di gudang. Misalnya apakah barang tersedia secara bebas atau sedang dikarantina atau sedang dalam proses quality check atau quality control. Dan yang terakhir itu goods movement atau pergerakan barang, yaitu segala bentuk perpindahan barang kayak penerimaan barang dari vendor, pengeluaran barang untuk produksi, sampai transfer antar gudang. Nah, dari master data dan konsep procurement ini kita bisa melihat gimana sih sebuah sistem ERP itu nggak cuma mempermudah pencatatan transaksi, tetapi juga bisa memastikan akurasi, terus efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis perusahaan, khususnya dalam procurement seperti itu. Mungkin boleh di next. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin uh, menjelaskan sebelum kita lebih lanjut tentang alur sederhana terkait basic procurement process kayak gitu. Nah, untuk alur sederhana basic procurement process ini biasanya yang pertama itu user atau departemen yang membutuhkan itu membuat purchase requisition. Nah, setelah purchase requisition dibuat, bagian purchasing membuat purchase order dan menghubungi vendor terkait barang yang akan dibutuhkan. Nah, setelah menghubungi vendor dan sudah deal-dealan, maka vendor akan mengirim barang, lalu gudang akan menerima barang dari vendor atau menerima juga goods receipts kayak gitu. Setelah barang diterima, eh, bagian akuntansi atau departemen accounting itu akan melakukan verifikasi invoice dan memproses pembayaran apakah sudah sesuai dengan invoice atau belum. Nah, mungkin bisa boleh di next. Oke, kita membahas terkait dengan basic procurement process. Oke, yang pertama ini biasanya itu procurement itu dimulai dari purchase requisition. Ini tuh adalah permintaan internal dari departemen tertentu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya bagian gudang atau bagian produksi yang membutuhkan barang. Pada tahap purchase requisition ini belum ada kontrak, hanya permintaan awal agar tim purchasing itu tahu kebutuhan perusahaan itu maunya apa atau departemen yang membutuhkan itu maunya apa seperti itu. Nah, setelah disetujui setelah disetujui oleh bagian pembelian, permintaan tadi itu akan diubah menjadi purchase order atau PO. PO ini adalah dokumen resmi yang dikirimkan langsung ke vendor sebagai komitmen pembelian. Di dalam purchase order ini biasanya itu udah jelas ada keterangan nama barang, jumlah jumlah barang, harga, syarat pembayaran dan kapan barang itu harus dikirim. Jadi purchase order ini bisa jadi dasar hukum transaksi antar perusahaan dengan vendor. Nah, tahap berikutnya ini adalah goods receipts atau saat barang dari vendor itu tiba di gudang atau di plant kayak gitu. Barang akan dicek dulu. Biasanya itu barang akan dicek dulu kuantitas sama kualitasnya apakah sesuai dengan permintaan bagian pembelian atau enggak. Misalnya udah sesuai, barang akan dimasukkan ke stok dan sistem ERP dari perusahaan itu akan secara otomatis memperbarui data persediaan dari gudang seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada setelah barang diterima itu vendor akan ngasih atau mengirimkan invoice atau tagihan ke perusahaan. Nanti bagian akuntansi itu kemudian ngelakuin proses yang disebut invoice verification. Tujuannya itu biasanya itu buat mastiin apakah invoice tersebut itu cocok dengan purchase order atau dan goods receipts-nya kayak gitu. Jadi biasanya itu ada pengecekan tiga arah atau three-way match dari purchase order ke goods receipts terus ke invoice. Ini tuh biasanya dilakukan perusahaan supaya nggak ada salah bayar atau double payment kayak gitu. Nah, biasanya kalau semuanya udah cocok dan sesuai, baru kita masuk ke tahap terakhir yaitu payment, yaitu tahap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan syarat kontrak. Misalnya dalam waktu 30 hari setelah barang diterima, saat pembayaran dilakukan. Sistem ERP itu biasanya otomatis memperbarui akun hutang dagang dan kas atau bank perusahaan. Kayak gitu. Nah, proses payment ini juga menjadi penutup siklus procurement. Sebelumnya biasanya kan itu 30 hari setelah barang diterima itu tuh terjadi karena biasanya pembelian dari perusahaan itu tidak dalam jumlah sedikit.
maksudnya nominal ya ini, dengan jumlah uang tunai yang cukup besar. Makanya biasanya dibayarkan dengan hutang seperti itu. Nah, boleh tolong dilanjut? Oke, oke. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai penting dari basic procurement process. Nah, proses procurement ini nggak cuma membeli barang, tapi biasanya itu ada manfaat-manfaatnya lah, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama ini ada efisiensi operasional. Misalnya perusahaan dengan procurement yang baik itu eh, biasanya tuh memiliki barang tersedia tepat waktu gitu, tanpa overstock yang berlebihan atau juga tanpa kekurangan dari persediaan kayak gitu. Yang kedua, kontrol internal. Karena setiap fungsinya tadi itu bisa tuh kan ada bagian purchasing, bagian gudang, sama bagian accounting, maka resiko kecurangan yang terjadi terkait pembelian itu bisa diminimalisir oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada integrasi dari ERP. Jadi semua langkah dari procurement ini langsung tercatat otomatis dalam sistem. Jadi data stok, hutang dagang, dan laporan keuangan itu pasti akan selalu ke-update seiring dengan pembelian berjalan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah hubungan dengan vendor. Jadi, misalnya perusahaan ini konsisten ngelakuin pembayaran tepat waktu sesuai kontrak, itu juga jadi manfaat bagi perusahaan karena reputasi perusahaan tersebut akan meningkat dan vendor bakal lebih trust gitu sama perusahaan seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya akan masuk ke material planning. Jam bagi next. Betul. Nah, oke, mungkin aku ingin ngebahas konsep dasarnya sedikit terkait material planning. Nah, material planning ini kan fokus untuk menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu bahan baku apa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan bahan baku itu dibutuhkan. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menyimbangkan permintaan bahan baku dengan pasokan bahan bakunya sehingga jumlah itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalnya nih kita dalam satu perusahaan, kita kekurangan material, tentunya nanti stok barang jadinya bakal nggak cukup dong dan terjadi stock out. Nah, lalu order pelanggan akan tertunda dan kita bisa ada risiko kehilangan pelanggan atau bisa jadi bisnisnya juga menjadi lebih berantakan. Next. Oke, selanjutnya ada output material planning. Nah, ini tuh ada 2. Yang pertama ada purchase requisition. Nah, itu tuh untuk material yang dibeli. Sedangkan plan orders itu untuk material yang harus diproduksi. Mungkin bisa di next. Nah, oke. Selanjutnya aku masuk ke data utama adalah material planning. Nah, yang pertama itu ada bill of material atau yang disingkat jadi BOM. Itu tuh daftar lengkap suatu komponen atau bahan yang diperlukan untuk membuat satu unit produk jadi. Nah, untuk isi datanya tuh apa aja sih? Isi data itu biasa komponen yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan per produk, ataupun alternatif dari bahan material itu sendiri. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang product routing. Nah, ini tuh urutan proses atau operasi produksi yang harus dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, isi data routing ini biasanya work center, waktu proses, atau urutan operasi. Nah, selanjutnya ini tuh ada material master. Ini tuh biasanya MRP atau Material Requirement Planning and Work Scheduling Views. Nah, di sini tuh data inti mengenai suatu material yang mencakup semua informasi yang dibutuhkan di berbagai proses bisnis. Nah, MRP sendiri itu ada 4 view. Nah, yang pertama itu tentang strategi perencanaan. Yang kedua itu informasi procurement. Yang ketiga itu tentang strategi perhitungan ketersediaan material dan metode produksi. Dan yang terakhir itu pemilihan bill of material yang sesuai jika ada lebih dari satu versi. Nah, work scheduling view itu adalah data waktu produksi kayak setup, processing, dan teardown-nya. Nah, selanjutnya ada product group. Nah, ini itu kayak pengelompokan produk yang mirip atau sejenis agar perencanaannya lebih efisien. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas perencanaan jika perusahaannya memiliki banyak varian produk dan memudahkan forecasting dengan menyatukan produk-produk sejenisnya. Coba di next.
Oke, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya lanjut tentang alur dasar dari basic material planning ini sendiri. Untuk alur dasarnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada Sales and Operations Planning atau SOP terlebih dahulu, yaitu manajemen puncak menyusun rencana strategis penjualan dan juga target pendapatan mereka, yang kemudian nantinya hasilnya itu menjadi rencana operasional dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada demand management. Manajemen ini merupakan proses mengubah target penjualan menjadi kebutuhan spesifik untuk setiap jenis material yang mereka butuhkan. Misalnya itu, jika perusahaan menargetkan produksi 1.000 unit sepeda, maka sistem akan menghitung berapa banyak bahan yang akan digunakan, roda, rangka, dan juga komponen lainnya yang akan dibutuhkan untuk membuat 1.000 unit sepeda ini. Kemudian yang terakhir itu ada material requirement planning atau MRP. Ini itu menghitung kebutuhan material baik yang bersifat independent requirement atau kebutuhan langsung seperti sepeda requirement. Kemudian juga ada kebutuhan turunan seperti roda atau saddle yang hanya ada jika sepedanya mau diproduksi. Gitu. Nah, hasil dari MRP ini merupakan dokumen proposal atau juga yang bisa disebut dengan usulan untuk memperoleh material yang dibutuhkannya gitu. Proposal ini itu bisa berbentuk seperti purchase requisition yang kemudian memicu proses untuk pengadaan atau proses procurement untuk membeli material dari vendor, atau juga berbentuk plan order yang memicu proses produksi dari internal mereka sendiri. Oleh karena itu, dari alur ini itu masuk ke perencanaan material yang menjadi penghubung langsung antara kebutuhan penjualan dengan aktivitas produksi maupun pengadaan dari semua perusahaan. Tinggal di next. Oke, nextnya ini itu ada konsep kunci. Konsep kunci ini itu seperti mungkin kata kunci yang biasanya nanti akan sering disebut saat perusahaan tersebut membutuhkan barang-barang untuk material mereka gitu. Seperti ada stock out, itu kayak kekurangan stok atau misalnya hilangnya penjualan. Nah, kemudian juga ada excess inventory, yaitu kayak seperti kelebihan stok yang nantinya bisa biaya tinggi atau risikonya kadaluarsa. Kemudian juga ada safety stock. Safety stock ini itu seperti stok minimum untuk mencegah stock out, biar tidak terjadinya kekurangan stok seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada reorder point. Reorder point ini tuh titik di mana harus pesan ulang. Jadi mereka itu sudah menargetkan bahwa kapan mereka harus memesan ulang dari material yang mereka butuhkan. Selanjutnya juga ada lead time. Lead time ini tuh waktu dari pemesanan sampai material siap digunakan. Jadi mereka itu juga sudah menghitung waktu kapan mereka harus memesan dan kapan pesanan mereka itu siap untuk digunakan. Kemudian ada dependent requirement atau kebutuhan turunan. Seperti contohnya itu roda untuk sepeda. Nah, selanjutnya ada independent requirement. Ini itu seperti kebutuhan langsung dari pelanggan. Contohnya itu kayak misalnya ya sepeda yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Mungkin boleh di next. Oh, boleh di next teman-teman. Oke, terima kasih. Itu di sini tuh ada teknik perencanaan. Teknik perencanaan itu juga ada tiga. Yang pertama itu ada percentage planning. Percentage planning itu metode perencanaan historis dari uang. Ini sederhana dan biasanya digunakan untuk material dari Indonesia, timur dan juga laut. Kalau itu ada material recruitment planning atau MRP, yaitu metode yang menghitung kebutuhan material berdasarkan struktur of material atau form. Misalnya itu kebutuhan jenis sepeda secara otomatis menghasilkan perhitungan kebutuhan 200 unit produk. Kemudian yang ketiga ada master production schedule (MPS). Bahkan variasi dari MRP itu sendiri mau difokuskan hanya pada produk utama yang paling kritis. Mungkin menjelaskan lebih maksudnya itu adalah apa, MRP ini itu biasanya menghitung kebutuhan seluruh material baik bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi berdasarkan bill of material atau BOM. Jadi kalau perusahaan ingin membuat 100 sepeda, MRP akan otomatis menghitung kebutuhan rangka, roda, saddle, baut, dan seterusnya. Kalau MPS ini atau Master Production Schedule itu adalah versi dari MRP yang tidak menghitung semua material, melainkan hanya fokus pada produk utama, produk kunci yang dianggap paling penting bagi perusahaan. Produk ini itu biasa seperti finish goods yang tinggi, beringat tinggi, atau paling berpengaruh terhadap kinerja. Ini bisa next dan dilanjutkan oleh Baik, saya izin melanjutkan. Setelah tadi kita memahami konsep dasar tentang procurement dan material planning, sekarang kita akan masuk ke bagian studi 1 supaya kita bisa melihat gimana konsep-konsep tadi itu benar-benar diterapkan di dunia nyata, baik dalam contoh yang berhasil maupun yang gagal. Untuk yang pertama itu ada contoh dari Global Bike Inc. tentang proses procurement. Di sini ada masalah ketika stok t-shirt dengan kode tersebut mulai menipis di gudang distribusi Miami. Dan GB itu supplier resmi yaitu Spygear. Nah, di sistem ini udah tersimpan
data lengkap dalam purchasing info report. Misalnya, harga $15 per unit. Diskon 4% kalau misalnya order lebih dari $1.000 dan lead time 4 hari. Nah, proses procurement-nya ini dimulai dengan membuat purchase requisition untuk 500 unit, lalu dikonversi jadi purchase order yang dikirim ke vendor, barang datang, dilakukan good receipt, kemudian invoice diverifikasi dengan tipe dokumen, dan terakhir pembayaran ke vendor. Nah, dari kasus ini kita belajar kalau misalnya data master yang rapi seperti info record bisa sangat mempercepat dan mempermudah proses requirement. Lalu yang berikutnya itu ada contoh material planning dan masih dari Global Bike Inc. Nah, kali ini kita akan lihat gimana sistem itu membantu perusahaan mengatur stok helm supaya tidak sampai kehabisan. Nah, material yang dipakai sebagai contoh itu adalah helm dengan kode tersebut. Nah, helm ini sudah safety stock sebanyak 50 unit dengan lead time 3 hari dan sistem menentukan reorder point di 125 unit. Artinya, kalau stok turun sampai di titik ini, sistem akan otomatis membuat purchase requisition baru. Misalnya, stok diprediksi hanya tinggal 50 unit di hari ke-7. Maka sistem akan menghitung mundur dan membuat order di hari ke-4 supaya barang datang tepat waktu. Dari sini kita juga bisa lihat gimana material planning ini mencegah terjadinya kehabisan stok secara proaktif, bukan menunggu sampai stoknya itu benar-benar habis. Boleh di next. Nah, kalau tadi, kalau dua contoh tadi itu gambarin sistem penerapan yang efektif, juga kita lihat contoh sebaliknya yaitu kasus kegagalan. Contoh ini tuh datang dari Nike yang bisa jadi pelajaran penting di mana kesalahan dalam perencanaan itu bisa berakibat kerugian besar. Nah, di tahun 2000 Nike itu mengimplementasikan sistem baru dari itu teknologi untuk forecasting dan supply chain dengan harapan proses perencanaan lebih cepat dan efisien. Namun, pada kenyataannya, sistem ini menghasilkan forecast yang tidak akurat. Beberapa model sepatu yang produksi berlebihan sehingga menumpuk di gudang. Sementara model yang populer itu justru habis. Akhirnya Nike menderita kerugian lebih dari $100 juta dan harga sahamnya anjlok hampir 20%. Nah, ini tuh penyebab utamanya adalah data yang buruk, integrasi sistem yang gagal, implementasi yang terburu-buru, serta kurangnya perhatian pengguna. Dan dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa secanggih apapun sistem ERP atau planning, hasilnya akan tetap buruk kalau misalnya data dan pengelolaannya tidak benar. Jadi dari ketiga studi kasus ini bisa kita simpulkan kalau misalnya procurement dan material planning yang baik bisa menjaga kelancaran operasi perusahaan seperti yang ditunjukkan GBI. Namun kalau perencanaan salah seperti kasus Nike justru bisa menyebabkan kerugian sangat besar. Pada itu kuncinya ada pada integrasi sistem, kualitas data, dan pengawasan manusia dalam menjalankan proses procurement dan material planning. Jadi next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.